Saatnya kebohongan Kristen itu kita bongkar habis, ya. Supaya Kristen ini jangan besar mulut, seakan-akan selalu bawa nama Yesus, Nabi yang datang kepada Bani Israel, padahal mereka ini penyembah setan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di dalam kitabnya Anda itu jelas sekali bahwasanya ibadah Kristen ini kan sesuatu yang dibuat-buat, tidak berlandaskan kepada ajaran Yesus. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Theophilus, ya paman, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Nah, kalau Anda ditanya, di mana Yesus mengajarkan ke gereja, di mana Yesus mengajarkan makan babi, kelimpungan Anda nanti. Karena itu tidak ada itu. Itu bukan diajarkan di gereja, bukan anak kecil kita mah. Tidak, masalahnya Anak kecil itu mah pertanyaan-pertanyaan anak TK itu, Bang. lu kok anak TK pula? Tidak ada artinya. Iya, anak TK itu. Sekarang begini, saudara, yang menjadi Tidak punya pertanyaan, pengalaman itu. Loh, ini Ada dalil di kita. agama itu. Bukan itu inti agama adalah inti agama tahu. apa inti Siapa agama? ya pencipta alam semesta ini? Walaupun aja, tanya lah. Bang, knalpot Mio juga Anda bisa jadikan sebagai Tuhan. Anda labeli pencipta langit dan bumi. Bukan. Bisa. Siapakah Kenapa tidak? pencipta Masalah alam semesta ini? oke. Tahu nggak siapa? Tahu nggak, Bang? Tuhan lah. Abang. Nah itu. Nah, Tuhan Yesus lagi kapan? apa? Tuhan Anda mengatakan Yesus gitu. Anda siapa Tuhan Anda namanya? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus itu Tuhanku. Hah? Sejak kapan anak Maria jadi Tuhan? Itulah kamu nggak tahu. Coba saudara buktikan. Coba saudara buktikan ke kami di sini, ya. Sejak kapan anak Maria itu Tuhan sedangkan dia manusia? Coba. Gini. Gimana? Dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus muncul melalui Bunda Maria. Justru itulah bukti dia bukan sperma. Tuhan. Justru itulah bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dengar dulu, jangan asal nyocos. Dengar dulu. Kalau mau nanya saya kasih tahu. Mau terima enggak itu urusan Ya, Anda tadi mengatakan Kristen bukan agama. Iya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Terus ajarannya dari mana? Di Alkitab itu baca itu. Tidak Ya ada itu tadi saya baca Bible. Tadi saya baca Bible, Anda justru mengatakan anak-anak. Gimana? Yang mana yang betul? Tidak ada satu itu pun. Iya, omonganmu itu yang di dalamnya itu tidak masuk akal. Lah, kok tidak masuk akal? Dari mana ajaran Kristen ini? Gimana sih orang ini? Dibaca Muter-muter. mulai dari A. Tadi ku baca Anda mengatakan itu anak-anak. Dibaca, Mana yang betul? jangan kayak maling curi-curi ayat. Ya, Mulai jangan dari kalau A sampai Z gimana? dibaca, Bang. Apa sih orang ini? Itu namanya Apa kau itu maling kenapa? kalau curi-curi ayat. Maksudnya? Mulai dari A sampai Z, mulai dari kejadian sampai Kau yang maling, woi, kau yang maling Bento, enak aja kau bilang maling. Ngomong apa orang ini? seperti Kebanyakan makan babi, maling, jadinya bukan kayak gitu. maling. Seperti maling. Inilah akibatnya Gitu. kok kalau banyak makan babi gitu. Ngomong entah apa dibilangnya. Seperti maling nyuri-nyuri ayat. Baca Kok dulu mulai A sampai Z. Maksudnya Baru apa? kamu Saya harus mengerti. baca kitab kejadian di sini, gitu. 2 tahun baru selesai. Mulai kejadian sampai wahyu dibaca dulu pelan-pelan. Baru. Jangan baca yang Udah kau turun sana, kau Yang pergi jilat enak-enak. pantat pendeta sana, kau jual sana ya, sana, us. Sudah tua, bau tanah, bau neraka pula kau. Dibacakan Bibelnya, dibilangnya kayak anak-anak. Giliran ketabuk dibilang kayak anak-anak, giliran ketabuk bilangnya baca semua, jangan curi-curi. Boleh bertanya Bang Juma? Iya silakan. Di YouTube sama di Google itu ada menyebutkan
sahabat Nabi yang bernama Jubair meminum darah bekam Nabi. Apakah betul? Ya, betul. Apakah surat pengharaman, ayat pengharaman itu sudah turun? Ya, sudah. Lalu kenapa sahabat Nabi melakukan itu? Ya, jadi gini, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu karena faktor kecintaan, bukan karena seperti di agama Anda. Justru diajarkan makan daging, makan darah, minum darah. Kalau yang dilakukan oleh para Perumpamaan Bang Juma. perumpamaan, oh gitu. Benar-benar diminum. Oh gitu. Sedangkan Nabi klaim bahwa minum darah itu tidak akan mengharamkan dia disentuh api neraka. Iya, karena kecintaan orang itu yang melakukan itu. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Kecintaannya, ketaatannya kepada Rasulullah menghantarkan beliau saking cintanya. Artinya apa? Bukan dari aspek minum darahnya, tapi karena aspek cintanya kepada Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud jangan makan darah, jangan minum darah adalah orang-orang yang kayak Anda yang gemar makan darah. Orang Kristen membekukan darah binatang, darah babi, darah anjing, habis itu digoreng, dibakar. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Yang saya Jelas-jelas tanyakan, kenapa Nabi berani klaim Ya, ayat apa tidak sih? akan sentuh api neraka? Ya, iya memang. Karena jamin itulah bukti bahwa beliau menjamin orang yang cinta kepadanya. Kan jelas dalam Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangankan darahnya, barang yang pernah dicium oleh Rasulullah pun kami umat Islam berlomba-lomba menyentuhnya. Karena kecintaan. Tidak seperti kalian sangat membenci Yesus. Itulah Kristen, benci sebenci-bencinya sama Kalau Yesus. lain itu tidak diharamkan, masalahnya itu. Tapi darah ini diharamkan. Ya itu kan spesial dari Rasulullah, yang dinilai oleh Rasulullah adalah kecintaannya. Kecintaan orang itu terhadap waliullah, terhadap wakil Allah, yaitu Nabiullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kalau Anda menyatakan hal itu, babi diharamkan. Kenapa pula kau kawin sama babi? Dalam tubuhmu ada babi, padahal jelas-jelas Yesus mengharamkan babi. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kau makan babi? Yesus mengharamkan babi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan yang haram itu, yang najis itu yang keluar dari dalam hati. Kapan? Apa hubungannya dengan babi? Nggak ada hubungannya dengan babi itu. Nggak ada Coba hubungannya lengkap yang tadi. Kenapa itu? Sudah ku malah jawab. melanggar Sudah ku larangan darah jawab. itu, Sudah Bang Juma. ku jawab. Kenapa kau makan babi sementara dilarang oleh Yesus makan babi? Kenapa? Aduh. Ada. Ya sudahlah Bang Juma. Ya, sudahlah, Kasihan sama Bang Juma kamu bisa ke menjawab gereja, ini. colok pantat pendetamu biar kau waras. Jangan jadi gila terus. Giliran agama Islam, pandai kau lihat, tapi agamamu sendiri Yesus melarang. Tapi kau lakukan semua yang apa yang dilarang Yesus. Ada nggak yang Kristen lakukan sesuai dengan perintah Yesus? Tak ada. Bang Blender, disapa lagi tuh Bang Blender, Rina Del. Rina Delap 8. Halo. Bang host, numpang promosi host. Silakan, Kanda. Iya, kepada netizen yang ada di bawah, salah satu tempatnya Gurunda Suma nih. Silakan main ke sini, khusus untuk rekan-rekan ABI yang ada di Sulawesi Selatan. Itu kita akan berikan diskon khusus Masya Allah. persen ya. Silakan mampir di Takasimura yang terletak di Jalan Lama Dukelen,
rumah makan, ya restoran yang bagus ruangannya. Silakan berkunjung. Khusus untuk API Sulsel ada diskon khusus 20%. Masya Allah. Jalan Mak Dukeleng nomor 9 ya. Iya, betul Bunda. Iya, Masya Allah. Silakan teman-teman. Yuk, bagi teman-teman yang ada di Sulawesi, silakan mampir singgah. Makanannya mantap, dicoba dulu baru bisa bicara. Diskon ya, diskon Pak. Rumah makan Takashimura. Ya. Khusus untuk rekan-rekan API yang ada di Sulawesi Selatan, silakan mampir. Itu ada diskon khusus untuk API. Oh iya, tunjukkan kartu anggota ya. Ya, cukup sebut API aja. Oh iya, wah. Sebut APPI saja. Atau netizen Bang Suma atau netizen APPI menyala gitu ya Bang ya. Oke. Sebut saja bahwa dia adalah netizen daripada Bang Suma, netizen Bang Blender, Mbak Nora atau siapapun apologet muslim, itu ada diskon khusus 20%. Insya Allah. Oke. Lanjut. Bunda Rina, monitor. Bunda Rina. Ya, Islam Kristen. Oh, loh, Kristen ya. Iya. Oh iya. Tuhannya bersiapa, Bun? Tuhanku Tuhan Yesus Kristus. Yesus ya Tuhannya ya. Iya. Sejak kapan jadi Tuhan dia? Tidak. Sejak kapan jadi Tuhan, Bun? Saat aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aduh, Kristen nggak pernah selamat loh, Bun. Nggak ada yang selamat Kristen. Iya, kalau itu kan keyakinanmu. Kalau enggak loh, menurut iman Kristen. Nah, sekarang gini, saya tanya, Bunda mengimanin Yesus sebagai Tuhan, benar? Iya. Nah, tetapi ketika tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, sanksinya kemana? Neraka. Nah, neraka kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang ngajarkan atau merintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan di kiri? Ayo. Ayo. Siapa yang ngajarkan? Ayo. Jadi saya mau jelaskan dulu sedikit. Adakah Yesus mengajarkan memerintahkan? Ayo, masuk neraka ya, kena ya. Enak. Nah, ya kan? Boleh saya ngomong? Ya. Oke. Kita kalau meninggal itu hak seseorang, mau memakai apapun no problem, karena yang muslim silakan Allah muslim. Udah, Kristen, itu oke. Yang pertama udah, nggak apa-apa. Yang kedua, Bunda. Yang kedua, oke, terserah Bunda membantah. Yang kedua, tadi kita sudah sepakat yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus maka akan masuk neraka. Nah, yang kedua, ya di mana? Apakah? Yang kedua, Bunda, apakah ada Yesus mengajarkan memerintahkan kalian ibadah di gereja? Ayo. Ada? Kalau kita gereja itu ada sejarah berdirinya gereja. Saya tanya, apakah ada Yesus? Tadi kan konsekuensinya gini, ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan masuk neraka. Nah, apakah ada Yesus mengajarkan atau memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Ada kan? Mana? Hancur udah masuk neraka. Mana? Di mana tertulis? Dengar baik. Semua orang itu punya tradisi. Jadi bisa menjatuhkan yang lain dengan yang lain. Kita masuk neraka Kristen semua, udah sepakat kita. Nggak ada. Selama kalian tidak bisa menunjukkan Yesus ada memerintahkan untuk berdoa, beribadah di dalam rumah ibadah, maka kalian semua Kristen masuk neraka. Selesai. Apoklen. Maka
ya? Sudah ya? Boleh saya tanya? Sudah habis lagi. Oke, Bang Blender bentar. Ibu Rina, teman-teman dibantu follow Bang Andi ya, akun baru Boleh ini. saya tanya? Ya bentar Bun. Dibantu follow Bang Andi ya teman-teman yang di bawah ya, yang 2 juta orang ini bantu follow Bang Andi. Silakan, lanjut Bang Zuma. Sekarang saya mau tanya, menurut pendapatmu kesesatan yang seperti apa Kristen itu? Apakah hanya karena tidak mengikuti perintah Tuhan? Tetapi perintah Tuhan itu kan sesuai dengan ajaran kita Kristen. Ada 10 hukum. Nah, itu perintah Tuhan yang kita patut lakukan. Kalau tidak kita lakukan, itu kita masuk neraka. Itu keyakinan kita. Begitu. Iya, kan tadi kan gak ada perintah ajaran. Tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, Bun. Itu aja udah. Sepakat ya, Bun? Clear ya? Blender, aku mau jawab. Di gereja nggak pernah dibilang kalau mati pakai jas masuk neraka. Nggak pernah. Jadi mau pakai sarung mau pakai. Bang Zuma lagi Samu itu. silakan Bang. Iya. Nah. Jadi gini, di dalam kitab Ibu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, Dia adalah ciptaan baru. maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Kenapa? Ulangin. Membawa ajaran. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus, ya, dia berada dalam hidupnya Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup layaknya Kristen atau hidup layaknya Yahudi? Yesus waktu hidup ajarannya nggak pernah bilang kamu ntar matinya Mulai pakai jas ya. mulai Emang iya. Beneran. mulai saya ulang dalilnya, saya ulang dalilnya. Nggak pernah ngomong. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, dengerin dulu. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu hidup layaknya praktisi Taurat atau hidupnya seperti Kristen? Kristen karena dia membawa Berarti Yesus masuk ke gereja gitu? Yesus makan babi gitu? Itu memang udah diajarin Yesus. Jadi Yesus makan babi? Gereja itu Yesus ada makan di hati asu saya. gitu? Kalian kok sampai Yesus ke gereja ibadah minggu menyembah dirinya gitu. Gereja itu ada di hati kita. Jangan bawa ajaran bullshitnya, tolong. Ajaran bullshitnya jangan dibawa. Saya tanya, apakah Yesus itu hidup? Saya tanya dulu ibu-ibu, saya tanya ya, apakah Yesus itu hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Jawab. Itu Bang Bima, bukannya agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya ampun. Contoh saya kasih dalil ya, tolonglah jangan gila permanen ya. Ibu-ibu sekarang berada di Komal Islam, bukan di gereja. Saatnya kebohongan Anda tanggalkan dari kepribadian dan tabiat dan watak kekristenan kalian yang dibesarkan dari kebohongan itu. Oke? Gini, di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabtu, Yesus masuk ke sinagoge lalu berdiri hendak membaca dari isi perjanjian lama atau kitab Tanakh. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen juga melakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan dalam hidupnya? Jawab. Ayo, saatnya kebohongan Kristen itu kita bongkar habis ya. Supaya Kristen ini jangan besar mulut, seakan-akan selalu bawa-bawa nama Yesus, nabi yang datang kepada Bani Israel, padahal mereka ini penyembah setan. Ayo, Yesus seperti biasa kebiasaannya pada hari Sabtu masuk ke sinagoge. Tahu sinagoge? Rumah suci. Di dalamnya tidak boleh pakai sandal, pakai sepatu, tidak boleh pakai kulup, tidak boleh pemakan babi masuk ke dalam. Sedangkan gereja kumpulan orang-orang berkulup, saling patok.
Lalu kemudian tempatnya pemakan babi yang tidak pernah mandi junub. Itulah gereja. Pakai sendal, pakai sepatu masuk ke dalam. Ya, bagus kalau dia pakai sempak juga. Jadi di dalam pengajaran Yesus sendiri, kebiasaannya pada hari Sabtu sering masuk ke sinagoge membaca kitab Tanak. Kitab yang dibaca adalah kitab yang berbahasa Ibrani. Apakah Kristen ketika diterangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hari Sabtu ke sinagoge, bukan ke gereja dan bukan hari Minggu. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Tidak. Silakan berbohong. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Silakan berbohong. Silakan berbohong. Siapa yang mau Kristen berbohong duluan? Silakan. Waduh, kena juga Bang Zuma. Nggak apa-apa, sabar aja. Silakan Ibu Rina, pertanyaannya Bang Juma. Yesus itu waktu hidup, ya hidupnya seperti Yudaisme atau hidupnya seperti orang Kristen? Silakan. Kalau nggak bisa menjawab, balik tanya aja. Nanti Bang Juma yang akan menjelaskan. Hidupnya Yesua Amasya itu seperti apa sih? Diskusi kayak gitu. Jangan bawa ibu-ibu naik. Di sini bukan tempat arisan ember bocor loh. Di sini tempat diskusi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan perasaan. Silakan Bang Juma, lanjut lagi. Bangkit lagi. Sama aja besar kecil sama kena juga. 2025 saatnya kita bongkar-bongkar ya kebohongan-kebohongan supaya anak bangsa ini nggak ketipu dari agama ajaran dari barat ini. Di dalam Bible 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Salah satu contoh nih supaya tidak berat. Lukas 4:16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Yesus masuk ke sinagoge. Setiap Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Pertanyaan saya, apakah Kristen hidup sama seperti Yesus masuk ke sinagoge pada hari Sabtu? Kebohongan dimulai. Sekarang jelaskan kesesatan kekristenan. Kalian Ya. jangan cuma maki-maki pendeta saja. Saya jelaskan kebohongan kalian itu. Kita tuh tidak perlu dibela. Kita Kebohongan orang Kristen itu dengar. pembelaan. Kalian Kalian yang yang Kristen Islam yang itu. butuh dibela. Kalau kita tuh nggak butuh. Jadi coba lihat ya. Coba diam dulu, dengar saya Kristen. bicara. Kamu yang diam, Coba kamu yang diam. lihat ya. Wahai pembohong, Buat- umat pembohong, umat Dajjal, pengikut Dajjal, dengarkan. Di situ dikatakan orang Kristen wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus dalam hidupnya setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge. Apakah orang Kristen setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge atau masuk ke kandang domba berkuluk? Tempat kumpulnya orang-orang yang tidak mengenal mandi tahir. Coba kamu jujur dulu Ibu. Kebohonganmu terbongkar. Kristen itu tidak pernah masuk ke sinagoge. Kristen itu masuk ke gedung, tempat penyembah pagan, penyembah kepada anak orang, penyembah kepada roh, gitu. Silakan Anda tunjukkan fakta bahwa Kristen hari Sabtu itu masuk ke sinagoge. Di mana sinagogenya orang Kristen di Indonesia ini? Saya mau tahu. Silakan. Silakan Bu Rina. Kebohongan dimulai. Kabur. Oke, logikal falasi Kristen atau Muslim? Kristen itu. Oke, silakan. Silakan, mau ditanggapi temanya atau kayak mana, silakan. Awas suara musik ya, jangan ada suara musik kalau bisa ya bro ya. Apa? Kesesatan Kristen itu apa? Silakan Gurunda. Kesesatan Kristen itu membawa nama Yesus tapi bukan mengikuti Yesus. Itu kebohongan Kristen. Kesesatannya itu di situ. Menjual Contohnya kayak nama gimana Yesus. tuh? Contoh,
Lukas 4 nomor 16. Kebiasaan Yesus pada hari... Aku buka. Iya, buka, pelototin, telan kalau perlu. Ini itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru kalau Lukas itu, Paman. Oh, oke, baik. Maklum lah, masyarakat ini orang awam lah. Awam. Tapi kalian anak Tuhan. Anak Tuhan kok awam? Mana? Lukas berapa? Lukas 4 nomor 16. Enggak ada nomor di sini. Ayat apa lagi? Oh, ayat, oke, ayat. Ayat itu bahasa Quran. Oh, bahasa Quran. Oh, baik. Oke. Ya. Oke, baik. Pasang jadi di bahasa- hormat ayat itu Kamis bahasanya pastinya Quran, habis ya? itu tap ke sini. Oke, Nah, ayat gimana? itu bahasanya Quran ya, sorry. Baru tahu saya Iya. kalau ayat itu Wa bahasa min Quran. ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat itu bahasa Quran. Oke. Oh, bahasanya Quran. Ayat itu catat teman-temannya, ayat itu bahasanya Quran kata si Juma. Kok kami yang nyatat, lu yang nyatat. Mau ada enggak? Iyalah, kan kata ayat itu kan bahasanya Quran. Oke, silakan. Memang kalian aja tuh nipu-nipu. Namanya juga agak ajaran sesat. Pahami kata-kata. Nah, sekarang Pahami baca kalimatnya, teman-teman. Lukas 4. Apa sih? Ayat itu bahasanya Quran katanya. Ya terus mana kata ayat di dalam Bibelmu, tunjukkan kepada saya. Ya gila kok ya. Gila, jangan gila kau di sini. Bukan tempatnya orang gila di sini. Oke, Di sini lanjut. Ayat itu tempat bahasanya mengungkap Quran. Lanjut. kebenaran. Ya udah kau turun, babi. Loh. Kau turun di bawah, babi. Loh, Babi, kita anak asuh diskusi, kau di bro. bawah. Kamu di bawah. Itu sisa Rahman itu, Bang. Kan penghujat itu. Sisa Rahman itu. Mana ada bukan penghujat, gila sendiri dia. Abah, kita mau makan? Nggak makan. Hah? Kalau ada Oten bisa menunjukkan original teks Bible ada kata ayat, saya akan manjat tower sutet 1 kali 24 jam. Ya inilah korban penipuan. Saya tidak suka kalau orang bodoh, bahlul, ya sudah bodoh, bahlul, tapi nggak mau belajar. Al-Quran itu asalnya, kata ayat itu asalnya di Al-Quran. Misalnya surah Ar-Rum misalnya ya, ayat berapa? Ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayat. Itu ada. Wa min ayat. Ada dalilnya. Mana di dalam Bible kata ayat? Tidak ada. Tidak ada kata ayat di dalam Bible. Ayat itu diambil oleh Lembaga Bible Indonesia. Sok-sokan pakai istilah Al-Quran untuk pakai nikam. Bahlul, kesal saya kalau sama orang bodoh, bahlul tapi sombong. Diajak cerdas waras malah tertawa cengengesan. Udah bodoh bahlul lagi. Ya, jadi teman-teman, pertanyaannya, apakah Kristen itu sesat? Kalau mereka mengatakan bahwa yang mereka ikuti adalah Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus, ya sesat. Pasti sesat. Karena yang Yesus yang adalah Isa atau Yesua yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan dirinya disembah, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, dan tidak pernah mengajarkan masuk ke gereja. Dalil yang saya bacakan tadi, Lukas 4 nomor 16, dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Kristen pada hari Minggu masuk ke gereja. Gak nyambung. Dari situ aja gak nyambung. Silakan. Izin sapa ya, Bang. Silakan. Jack RP Jack RP Jack Raul Ya. Bang Jack, agama apa, Bang? Selamat siang. Apa agama apa, Bang?
Islam. Islam. Ya, izin Bang. Ada yang Islam di bawah dulu ya Bang. Iya Bun. Izin Bang. Itu. Ya Bang Raul. Bang Raul. Raul. Cahaya. 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 Habis suara konor. Habis suara Nora. Cahaya monitor. Hilang semua. Sedikit menambahkan ya. Jadi kalian Kristen jangan merasa kalian duluan ada dibanding Islam. Jangan sok paten kalian cabut kata-kata itu. Sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan. Yang paling pasti kalian mengikuti, mencontoh atau meniru-niru Al-Quran. Ingat ya, Bible kalian itu meniru-niru Al-Quran yang duluan ada dibanding kitab kalian. Jadi jangan pandai-pandaian web. Itu tadi salah satu ayat ya. Sultan monitor. Sultan Aceh ini Bang. Monitor. ya, Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Islam keturunan Nabi. Keturunan Nabi apa yang udah aneh-aneh udah Nabi kok. Aceng monitor Aceng. Monitor. Ya, apa kamu? Siang Paman. Agamamu apa? Darius bukan? Assalamualaikum Paman. Bukan, Darius itu agak berat suaranya. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya Paman. Diizin di bawah dulu ya Bang. Atau ada yang mau disampaikan? Iya, sama Paman dulu saya mau nyampaikan. Ya. Iya Paman. Jangan begitu Ya. Bang. Ya. Jangan manggil Paman kayak gitu dong, nggak suka. Iya, Iya, tolonglah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat aja Bang Zuma ya. Sehat alhamdulillah. Makasih Bang. Udah lama mau mau masuk di room ini. Tapi nggak pernah masuk, mau live sama Bang Zuma ini, mau screenshot aja ini. Oke, silakan Bang, cepat Bang Aceh. Soalnya fansnya Bang Zuma ini. Oke Bang, langsung Masya Bang, Allah. langsung. Makasih saudara ya. Oke, bentar Bang Zuma ya. Dari Iya. Bangka Belitung Bang ini Bang. Wah, Bangka Belitung lagi. Tempatnya Bang Handi itu. Iya, tempatnya Bang Zuma juga. Iya, Masya Allah. Iya, kau tahu? Iya, tahu lah Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. 2000 Iya Bang, screenshot dulu Bang. Ya, Siap. diskusi abangku. Terakhir kemarin pernah nelpon sama Bang Zuma, nggak taunya sekarang ini udah lewat dari berapa Bang tahun. Aceh udah Udah Bang, udah aku screenshot ini Bang, udah. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, Zuma, makasih Bang Zuma. Lain waktu Baik, screenshot lagi. baik. Ya, makasih Bang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa lagi. Angon. Amin. Siap pun siap. Agama apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izin di bawah dulu Bang. Ya mau disampaikan sama Bang silakan Bang. Juma, ngefans sama Bang Juma, pengen tuku kaos Masya Allah. api. Kaos apa Bang Juma? Iya Bang, iya Bang. Akan ku kejar kemana Bang Juma? Saya ikutin terus Bang Juma. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saudaraku, sahabatku. sayang. Sampai Kak Juma. Masya Allah. Makasih ya Bang. Astagfirullahaladzim. Kalau yang satu ini. Selamat siang apologet. Itu Nora, aku sudah lama buka Komal, pengen lo ada yang naik fansnya Bom Bom, nggak ada satupun fansnya Bom Bom. Ini ada apologet. Ini. Apologet. Aduh mah. Apologet. Apologet apa nih Ini Kristen? dia. Apologet Kristen kerupuk Dia yang ini kemarin ditampar sama Unirfa. Sok keras Apologet. kerupuk. Selamat siang. Iya Ya, silakan. Di sini ada Bang Zuma
tata caranya bergantian, jangan asal ngerocos saja pakai data kau ya. Silakan. Nah, siap. Ini bahasnya apa kita dulu? Kesesatan Itu di dalam tuh. Oh, kesesatan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Boleh duluan aja. Kalau topiknya adalah kehidupan Yesua Amasya waktu hidup itu. Iya, ya, dengerin dulu kan, gimana sih? Tadi ini belum selesai. Kamu boleh ngatur. Orang itu topiknya kok dikasih tunjuk. Bang Handi moderator, diam dulu. Bang Handi. Sebentar. Ya, lanjut. Lah, kok turun? Dinaikkan aja. Naik dong. Berarti Bang Jibril udah ngejar dia juga ya. Oh, itu yang Raja Israel itu ya, bocil FF itu ya. Minggu lalu dia bilang Zaid bin Sabit pernah murtad. Itu dikejar. Zaid bin Iya. Sabit. Umur 11 sudah hafal 14 surah. Iya, itu yang Raja Israel itu namanya itu, bocil FF tuh, bocil tuh. Dinaikkan dulu. Silakan naik kembali. Apollo Jet. Beda, dia bukan Raja Israel apa? Bukan. Ya, Beda kirim lagi. permintaan aja, silakan kirim permintaan. Oh, berarti belum dia kasih tunjuk datanya ya, Bang Jip? Belum ya? Kurang ajar, fitnah aja itu. Salah satu ya teman-teman ya yang mengikuti Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Maut itu mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, di Bible kalian, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Kenapa kalian tidak gunakan mati? Hanya mati yang bisa memisahkan. Kenapa pakai maut sih? Maut itu kan dari bahasa Arab. Maling. Cobalah. Kan arti maut itu kan maut, mati, sama. Kenapa nggak pakai mati? Kenapa pakai maut, bos? Itu tandanya kalian meniru-niru Islam, berarti kalianlah yang terakhir. Jelas ya? Lanjut. Legend. Dia nggak ada permintaan naik lagi, nggak ada lagi dia. Bang John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya Muslim, Ya, Bang. maaf ini Tonora ya. Pencet. Bukan, memang sengaja aku naik. Cuma apa? Sebetulnya mau mengadu ini aku sebetulnya. Tadi malam aku scroll kan, dapatlah masuklah dia apa? Si RK sedang live. Rupanya si RK sedang menabuh genderang perang dengan Bang Zuma. Biarin aja, Bang. Udahlah. Ya. Oten itu pengecut semua, Bang. Gak usah didengarkan. Pengecut orang itu semuanya, Bang. Udah. Izin ya, Bang. Dia sekarang sudah memakai slogan yang biasa apologi. Oke, Bang John, makasih banyak Bang John. Kita gantian dulu sama teman-teman Kristen, izin Bang ya, Abangku Aki Muslim. Izin dulu, jangan dulu kirim permintaan biar kita bisa diskusi. Mohon maaf Bang John. Itu minta maaf ya. Biar selesaikan dulu. Gimana Bang John? Gimana? Selesaikan dulu Bang. Kenapa dia si RK, kenapa dia? Iya, tadi malam memang adalah ada apa? Ada saudara kita Muslim naik ke Komadia. Terus? Jadi saudara kita ini ya mungkin iseng-iseng atau apa, memang entah sengaja. Dia hubungannya dengan saya apa Bang? Ya, dia menyebut-nyebut nama Bang Zuma. Oh, itu sudah sering itu. Ya, begini Bang Zuma. Ya, gimana? Jadi sahabat kita itu meminta kepada RK supaya jangan terlalu kasar dalam berbahasa agar kami berdampingan dengan saudara-saudara Kristen, begitu alasan dia kan. Jadi jangan terlalu keras menghujat Islam begitu dia apa? Dia minta oleh saudara kita ini. Jadi RK marah dia sebelum Bang Zuma, tapi tak dia sebutlah Bang Zumanya, nama dia begitu dengan keras dia sebut kan. Seperti Bang Zuma dia bilang Uni Rifa,
Oh itu, kalau itu udah sering itu bang. Kalau yang kayak gitu, kupikir ada sesuatu nantang apa. Kan kemarin dia nantang saya tuh, katanya. Ya, betul. Jadi saya iakan ke depan rumah, bahkan di halaman rumah, bahkan dalam rumahmu pun saya jabanin. Kupikir itu bang, tapi Ya, ternyata bukan. Iya. Oh. Tak sanggup Ya dia kan, tak mampu dia kan. Iya. Oke bang, makasih informasinya bang ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sultan. Izin barangkali saya sedikit bicara kepada netizen yang ada di bawah. Kalau seumpamanya ada persoalan-persoalan yang seperti yang diceritakan tadi Bang John, tergantung di mana posisinya kita. Ya, di situ ada perwakilan APII. Sampaikan kepada APII. Saya berharap jangan hal-hal seperti ini sedikit-sedikit dibawa ke Komal. Bukan apa-apa. Itu artinya menguras energi kita untuk membahas itu. Nah, ada waktunya nanti pada saat kita rapat, kita akan sampaikan. Kita akan buka. Ya, kenapa? Kalau dibuka seperti itu, jadi kesannya barangkali nanti dibilang, ini celometan banget nih orang muslim kan. Ini celometan banget ini orang-orang API gitu. Jadi ada mekanisme gitu. Betul. Supaya enak gitu. Oke, lanjut itu aja. Ya, Sultan, kok tadi kan udah saya turunkan. Kenapa kau minta naik lagi? Apa urusan? Karena saya mau jelaskan dulu, dengar. Jelaskan apa? Iya, saya menjelaskan bahwa keturunan itu dan umat itu berbeda perlakuan sehingga. Oke, makasih. Kenapa dia itu? Nggak tahu. Yuk sambung, kita cari yang non muslim aja. Yuk. Dia keturunan. Keturunan Nabi dari kita yang sakit. Ayo siapa tahu lu juga. Mungkin Gurunda hanya ini yang naik, hanya ini. Hanya kayak gini. Boleh bertanya lagi Bang Juma. Ya, sekarang saya mau tanya samamu. Yesus itu masuk ke dalam bait suci disebut dengan sebutan bait Elohim. Kalau bahasa Yunaninya itu sinagoge. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi orang Kristen ketika ibadah juga masuk ke dalam sinagoge? Jawab. Silakan dijawab Bang Fisot. Ya, orang Yahudi tentu saja ke sinagoge. Yang saya tanya Kristen. Apakah orang Kristen masuk ke sinagoge ketika mereka mau ibadah? Silakan. Tentu saja tidak, karena urusannya lain. Berarti kalian dengan Yesus itu tidak sama. Di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya selalu masuk ke dalam mikdas, tidak pernah masuk ke gereja. Setiap hari Sabtu, Yesus itu rutin masuk ke dalam mikdas, bait suci, bait Elohim atau sinagoge. Sedangkan Kristen tidak masuk ke sana. Sama enggak antara Kristen dan Yesus? Sama enggak? Sama enggak? Utusannya berbeda Bang Juma. Saya tanya, sama tidak perilaku keagamaan Yesus yang acap kali masuk ke dalam mikdas dengan perilaku keagamaan Kristen yang acap kali masuk ke dalam gereja? Sama tidak? Ya, tidak sama. Tidak sama. Hanya beda. Tidak sama. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Maka benarlah Yesus mengatakan bahwa Kristen akan diusir karena Kristen itu sesat. Bang yang ganteng, aku mau tanya. Udah selesai. Percuma. Jangan lagi kau bertanya tentang kami, tentang saya. Kau pertanyakan dirimu yang ajaranmu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya aku ingin bertanya agamanya abang. Kamu tidak perlu mempertanyakan lagi. Kamu nggak perlu mempertanyakan keyakinan saya. Kamu tidak perlu membahas keyakinan saya. Yang perlu kau bahas itu adalah ajaranmu yang bertentangan dengan ajaran Yesus.
Itu yang harusnya kau pikirkan, itu yang harusnya kau renungkan, bukan kau sibuk dengan agama orang lain. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad ke masjid, kami ke masjid. Nabi Muhammad sujud, kami sujud. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad Islam, kami Islam. Tak ada yang perlu kau pertanyakan di situ. Yang perlu kau pertanyakan, Yesusnya masuk ke dalam miqdas, ke dalam sinagoge, kamu justru masuk ke dalam gedung yang isinya pemakan babi. Sama atau tidak? Tidak sama. Itu yang harus kau pikirkan. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus melalui mikdas, melalui sinagoge. Lah kamu melalui gereja, nyambung enggak? Katanya mau ditanya gimana ini? Ya itu dulu yang kau renungkan, itu dulu yang kau selesaikan. Apakah Yesus itu hidup sebagai Yudaism atau Yesus itu hidup sebagai Kristen? Itu dulu kau selesaikan. Ya setuju aku sih. Nah, berarti tunggu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen itu adalah sesat. Sudahlah sesat lah. Nah, berarti Kristen itu sesat. Tunggu. Kau iyakan dulu. Apakah betul kamu mengiyakan bahwa Kristen itu sesat? Bang, jawablah bang. Tunggu, saya akan layani kamu. Kau akui dulu di hadapan orang banyak bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Akui dulu. Itu utusannya sudah berbeda. Apa pula utusan sudah berbeda? Musa, bang. Maksudnya apa? Maksudmu apa? Utusannya berbeda itu maksudmu apa? Kalau Kristen kan Yesus mengajarkan baiknya dia. Apa omong? Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengikuti aku. Aku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak. Berarti pengikutku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak, bukan membacakan mantra-mantra dari barat. Itu ayo, sama enggak? Sama tidak? Sabar, saya kasih kau 1000 pertanyaan. Kau boleh bertanya sepuasmu sampai kau bibirmu robek. Silakan mau bertanya sampai mulutmu robek, tapi iyakan dulu bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Sesat, paman. Ayo, kau ngaku enggak? Akui dulu. Ya memang Kristen itu sesat karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sibuk masuk ke dalam mikdas, sedangkan Kristen sibuk masuk ke dalam gereja membaca buku-buku porno. Ayo, kau akui dulu. Abang semua benar. Sudah, aku mau bertanya. Akui dulu bahwa agama Kristen itu sesat. Akui dulu. Kenapa aku tak boleh bertanya ini? Saya membolehkan 1000 pertanyaan sampai mulutmu robek. Yang penting kau akui dulu bahwa agama Kristen itu adalah agama sesat. Kau akui tidak? Akui tidak? Utusannya saja sudah berbeda. Bagaimana? Bukan saya tanya utusan berbeda. Yang saya tanya, Yesusnya masuk ke dalam mikdas untuk ibadah membaca kitab Tanak hari Sabtu. Sedangkan Kristen masuk ke dalam gereja membaca buku dari barat pada hari Minggu. Sedangkan di dalam kitabmu sendiri 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup hari Sabtu masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanak. Sedangkan Kristen hidup pada hari Minggu masuk ke gereja membacakan mantra-mantra dari barat. Lalu kenapa Yesus tidak membacakan Injil? Kenapa sama tidak? Siapa bilang? Baca Markus 1. Kan Yesus menerima Injil. Baca Markus 1. Baca Markus 1 nomor 14 baca. Yesus kemudian datang. Kemana dia pergi? Aduh abang, ini aku mau tanya abangku ganteng. Gimana tak boleh bertanya ini? Wah, kena lagi Bang Zumaya. Ya. Andi Salebe jawab. Sapa dulu, sebentar diam dulu Visot. Enggak, kalau dibesarkan lebih cepat lagi di reportnya. Karena itu yang diutama yang diapakan TikTok. Karena sebagai yang besar ya. Ya udah nanti dikecilin aja sebentar Bang Zuma. Iya, torang, mana torang? Torang torang. Torang dibuka mikrofonnya torang. Torang. Blender. Ambil alih Bang blender. Torang. Dosara konoradu mak. Torang, monitor. Torang.
Oh torang. Host yang oten aja dibesarkan host. Udah lagi musim tombak ini hari. Torang. Aku udah minum air apa lo? Air zam-zam juga udah ada kemarin yang ngasih air jeruk. Entah kenapa ini ya. Torang. Torang monitor torang. Woi. Aduh. Turunkan laut. Aja. Ada suara. Jangan-jangan dia yang report enggak? Aku aja 5 kena tombak tadi pagi. Diam aja kena tombak. Oten itu kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa membuktikan argumentasinya, jalan keluarnya adalah ya main seruduk. Ya namanya juga domba. Domba kan ada tanduknya. Akun ya? Iya, seruduk akun lah. Iya, itu cara membalasnya di situ. Kalau kayak begini deklarasinya, kami boleh kalah argumentasi, kami boleh kalah data, tapi kami menang dalam seruduk tanduk domba. Itu dia. Melapor itu motonya. Bang Handi ya, kalau ngomong, Bang Handi kalau ngomong, aku tuh membayangkan pada waktu dia di depan saya tuh lagi ngomong. Jadi kadang saya ketawa-ketawa itu ajanya. Jangan kau dong. Bayanganmu apa? Enggak, kau membayangkan bayanganmu apa? Saya pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Ini Mbak Nora ya? Mbak Nora, ih gede banget. Katanya. Saya jadi membayangkan itu aja kalau Bang Handi ngomong. Gede ya Bang Handi, gede ya Bang? Kalau kau kayak gitu aja kok. Ulang sekali lagi ya. Prinsip Oten nih, deklarasi mereka nih di ruang bawah tanah nih. Kumpul mereka. Teman-teman, tetap semangat. Kami memang ini kalah dalam perdebatan kepada siapapun. Mau Bang Juma, mau siapa pun kita hadapi, tetap kita kalah. Akui itu, karena kita nggak bisa memberikan data yang akurat. Tapi, mari kita deklarasikan, kita menang dalam seruduk tandung domba. Itu dia deklarasinya. Kalian nggak tahu sih. Mereka menangnya di situ. Karena memang ini mereka ini domba-domba yang sedang puyeng. Kepalanya puyeng dia. Jadi argumentasi Bang Juma ya bagaimana cara mematahkannya, hentikan dia bicara. Ya caranya jadi seruduk. Dung pret. Nah gitu dia. Aduh. Bang Bia. Ntar dulu, Bang Juma bangkit lagi. Korban seruduk. Akunku sudah 265 akun. Tenang, habis kalian. Tombak kalian itu. Nah, selama yang kalian pakai nombak itu belum disunat, tombakmu itu tumpul terus dan bau, nggak mempan. Lanjut. Jago kita ya Bang ya, daripada Yesus ya Bang. Oh iya. Hari bangkitnya ya. 5 menit. Gimana tombaknya berkuluk semua, tombaknya berkuluk, udah gitu bau. Bau pisang basi. Ya jadi gimana sayang? Mana? Pimpinan. Bau ikan basi. Memang betul loh pengakuan loh. Itu benar loh teman-teman. Bukan ece-ece, benar itu loh. Bener loh. Gini loh. Deklarasi dia Bang Juma, gini dia. Bang Juma boleh kalahkan saya diskusi. Bang Juma boleh kalahkan saya. Memang saya mengakui kekalahan dalam diskusi. Tapi Anda tidak bisa menghentikan tanduk domba seruduk kalian satu persatu. Gitu kemenangan dia. Nah, itu. Ya Bang Blender disapa dulu ini yang naik juru apa ini? Juru Sita.
Jurusita monitor. Ada lagi orang pegadaian masuk sini jurusita. Jurusita kredit. Aduh ini kayaknya jurusita apa nih? Tebus dosa nih ya. Jurusita monitor. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hernas. Hernas. Mas mukanya kayak adiknya si siapa? Si Dosmet. Salam santun dari ujung Indonesia bagian barat. Ina monitor Ina. Ima. Ima yang enggak nampak. Ima. Betul. Ima. Merpati putih. Aduh, aku pening lah nyapa-nyapa orang dia. Merpati putih. Aduh. Ya, Ima ini Kristen atau Muslim? Hernas Kristen atau Muslim? Monitor. Ini kecuali ketua kelas ini. Ketua kelas monitor. Kalau ketua kelas yang ngomong ini saya rasa berserak semua. Silakan Pak Ketua Kelas. Ganti namanya Bang Jibril ya. Bang Jibril, ganti nama akunnya. Enggak, yang gede ini apa namanya kena tombak. Nginap sebentar, nginap ya. Akun saya cuma 2. Oh iya. Ini ada Udin Tebak kirim permintaan Bang. Kalau Kristen, yang Kristen itu kirim permintaan ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu naik. Biar dialog kita. Pir naik pir. Dari 2.500 kalau 10%-nya 250 orang. Udah banyak bawa konten, cuma takut ya, nggak apa-apa sih. Nggak naik kalian ya teman-teman Kristen di bawah, nggak ada urusan. Yang pasti suatu saat anak keluarga kalian pindah agama masuk ke Islam, jangan kalian ngamuk-ngamuk ya, catat itu ya. Jangan kalian ngamuk-ngamuk, mengancam lah, pengen dihajar lah, jangan. Karena apa? Dia perhatikan anak-anak remaja itu nggak paham kitab. Dia harapan dia yang paham kitab naik ke atas untuk membela iman Kristen. Nah, ketika dilihat dia tidak ada yang bisa membela, berarti dia mendapatkan kebenaran. Ada apa dengan agamaku ini? Kan begitu dia berpikir. Ada apa dengan agamaku ini? Kok selalu dibahas, sedangkan ini sensitif. Jadi jangan kalian salahkan kami ya. Salahkan yang jago-jago kitab itu, bos. Nggak apa-apa. Kalian itu tahan kalian itu. Jangan sekarang iya. Nanti kalau udah ada mualaf, uring-uringan, kejang-kejang. Memang kelakuan iblis kayak gitulah. Kelakuan iblis. Itulah. Takutan. Nah, udah mualaf sadar kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Wah, panik. Sekarang pret-pret. Ten. Udah kenal kalian sama iblis kalian tuh. Bang Jibril mau ngomong? Enggak. Cuma itu aja. Pir naik pir. Aduh, kita ini. Jibril suaranya agak sedikit apa ya? Sedikit apa tuh? Nggak enak ada gerunda. Kenapa emang mau ngomong apaan? Waduh. Bang Blender, jurus apa aja Bang Blender? Di siapa yang naik Bang Blender? Dokternya lah. Saya nggak enak aja. Karena menurut saya kan langsung terlalu nyeplos Bang Jibril. Dokternya lah. Bang. Nyala hidup. Nyala monitor. Orang ini kurasa karena kepencet ya, pas mau tap layar itu kepencet nggak sengaja. Jadi ya buat Kristen ya di sini yang pertama kalian dikatakan pengikut Yesus, tetapi tidak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Kadang-kadang pandai-pandaian kalian. Jangan pandai-pandaian kalian. Kalian tuhankan Yesus, kalian korbankan dia, kalian sebut dia Tuhan, pengikut, tapi satu pun nggak ada yang kalian ikutin. Justru kami yang Islam mengikutinya. Aneh kan mengikuti Yesus. Roxy, monitor. Roxy. Oh, Roxy. Jeffrey UJ. Jeffrey. Jeffrey.
Udahlah, apa-apa aja pun pening lah aku nengok kalian nih naik. Jadi kalian ya, masalahnya kami pun nggak terima. Kalian mengatakan pengikut Yesus, justru kami yang mengikuti Yesus. Makanya di mana kalian mau dikatakan pengikut Yesus? Pandai-pandaian namanya kalian itu. Marahlah kami. Oke, saya saja yang sapa. Madu merah. Madu merah. Selamat siang. Ada yang mau dibadu? Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kepencet aja tadi. Oke. Aduh Bang, makasih ya Bang. Suara kau tuh Noradu nggak tega dengan suara kau betul lah. Dengarnya. Iya, kok nggak tega? Coba Bunda Nora bilang Bang Jip, coba. Nah kan, keren kan? Nggak tega. Ada Bang Zuma. Agak beda gitu ya, agak beda Bang. Aku nggak dengar, nggak apa-apa pun. Lanjut. Agak beda suaranya. Agak lain. Ya, buat yang Kristen sekali lagi di sini kami bahas ya. Kalian naik tidak naik nggak ada masalah. Yang penting Islam itu ajarannya adalah menyampaikan kebenaran ya. Ini kewajiban kami sebagai umat Islam, menyampaikan kebenaran itu, mengajak umat manusia jangan sampai tersesat. Terserah kalian apapun itu ya, kalian inilah kalau nanti masuk surga pun kalian enggaknya kalian pikirkan kami. Seandainya masuk surga mana teringat sama kami, neraka aja baru teringat kami. Jadi apapun itu kalian nikmatin. Bang Jalu monitor. Bang Jalu. Jalu ayam. Makan. Saya tapping di bawah, ada yang mengatakan, Kak Nora kok jadi feminim? Di sini kan ada guru-guru kita. Masa saya mau ngetes? Nah, dia feminim, ada guru gender, sinar guru gender. Orang kaya. Ini orang kaya apa ini sekarang ini? Orang kaya monitor. Bentar lagi turun. Nora ingetin Bang Jip, jangan lupa makan cake. Bang Jibril, jangan lupa makan cake. Itu di bawah. Iya, makan pempek siang ini makan pempek. Nora mau wakili apa dari hati? Itu Nor, kau tuh mau wakili apa dari hati kau sendiri? Di bawah happy. Nggak, aku nanya, itu mau wakili apa dari hati? Aku nanya. Bang Jip, aku baca di bawah ya Bang Jip. Iya. Iya. Madi monitor. Oh Madi. Aduh mah. Kadang-kadang enggak juga sih yang teman-teman muslim, tahan dulu. Kalaupun terpencet dibatalkan aja, dibatalkan gitu loh. Bisa kan? Saya lupa kasih tahu Bang Juma. Bang Juma, nanti saya ada WA kasih tahu ya. Semalam ada laporan sedikit. Bang Juma monitor nggak sih? Enggak ya? Nggak dengar. Enggak. Bang, masalah apa kita apa nanti insya Allah SP itu Bang, insya Allah katanya. Karena ya nanti saya kasih tahu di WA Bang. Udahlah, kau yang paling cantik itu. Nggak ada perempuan di sininya kau. Waalaikumsalam. Ya, kakak. Ada ini saingannya cewek juga ini. Ada yang mau disampaikan Kak? Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Dan juga Bang Windy, apa kabar Bang? Mbak. Mbak Kenapa Windy. emang? Iya bang, sorry. Cewek aku Bang. Bang Zuma kakak Bang. Nah, ini masalahnya ini di sini.
untuk membedakan orang waras dan orang gila dan pura-pura gila. Kalau seorang perempuan dipanggil abang, cocok nggak di otak? Nggak cocok. Nggak cocok. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan, cocok nggak? Wah, amat nggak cocok. Nggak cocok. Jangankan manusia dipanggil Tuhan, sapi dipanggil ayam aja nggak cocok. Iya kan? Ada sapi bertelur, kan nggak cocok. Jadi hanya orang gila yang mengatakan bahwa manusia itu Tuhan. Gitulah. Nah, tugas kita di sini untuk memanusiakan orang gila. Oh, saya pikir tadi abang bilang saya bang. Oke, kaget saya bang. Lawan kita orang gila nih bang ya? Oh iya dong. Nah, iya. Orang gila masih bisa waras, masih bisa. Masih bisa. Kalau kita sabar aja gitu. Yang bahaya itu yang pura-pura gila. Gila karena menuhankan manusia gitu ya? Iya, Markus 5 kan? Iya benar. Ya, betul itu bang. Mereka kan dibilang si Baluap yang di sana yang pansos, dia bilang kamu norak, gila. Oh, saya jawab iya saya gila karena dulu saya menuhankan manusia. Ini aja dulu kalau orang waras gitu kan. Lukas 4:16, 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu aja dulu. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib loh. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kita tengok Yesus. Gimana cara hidup Yesus dalam beribadah? Yesus ibadah di sinagoge, mikdas, atau bait Elohim, atau baitullah, atau bait suci, atau bait hakodes. Disitulah tempat Yesus beribadah. Hari apa? Hari Sabtu. Tempat suci. Bagaimana tempat sucinya orang Yahudi? Kita lihat. Coba Dinda buka ini. Buka apa? Buka apa ya? Buka apa bagus? Coba dibuka ini. Heskiel. Heskiel 4:4. Coba Dinda Nora baca. Heskiel 4:4. Baca dari nomor 6. Nomor 6-nya itu baca pelan-pelan. Oke, Bang. Baca pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mulai dari nomor 6. Nomor 6. Baca pelan-pelan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Perbuatan keji yang sudah-sudah yang dilakukan oleh kaum Israel yang sangat dibenci oleh Allah, itu apa menurut dalil ini? Membunuhkah atau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci? Yang tidak bersunat dagingnya. Masya Allah. Coba. Berarti orang yang tidak bersunat, ketika kemudian orang Yahudi memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itulah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau masih membunuh belum teruji di sini. Di situ dikatakan di data nomor 9-nya bahwasanya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat suciku, mikdasku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Pertanyaannya, boleh tidak kemudian orang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh.
Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi, iya, coba dibaca. Yesaya 52 Bang Handi nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Itu ya? Iya. Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem kota suci. Gak boleh. Gak boleh. Orang Kristen boleh nggak masuk ke dalam kota suci? Gak boleh lah. Gak boleh. Ini aja dulu diselesaikan oleh saudara kita Kristen. Ini aja dulu. Orang Kristen tak boleh masuk ke dalam Mikdas, tidak boleh masuk ke dalam Ruah HaKodes, di dalam Bait HaKodes, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam Bait HaKodes atau Bait Elohim, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen kemudian masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi, nggak boleh, nggak bisa. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus jelas, Lukas 14 nomor 16, seperti kebiasaan Yesus ketika hari Sabtu dia masuk ke dalam Miqdas, bait suci, bait Elohim, baitullah, untuk kemudian membaca kitab Tanak atau Alkitab. Sedangkan Kristen masuk dengan di rumah tempat sembahyangnya sendiri, yaitu gereja. Sedangkan kata gereja sendiri ada nggak di dalam Bible? No mas, nggak ada. Dinda Jibril monitor deh. Monitor Bang, monitor. Ada nggak kata gereja di dalam Bible? Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Paling yang ada karang-karang itu. Batu karang, cuma di atas batu karang. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya yang ada di dalam pengajaran Yudaism itu hanya Mikdas, sinagoge, bait suci, bait Ekodes, kemudian bait Eloah atau bait Elohim atau baitel. Itu yang ada. Nggak ada gereja. Itu pun kalau mau masuk di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, menurut Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen ini orang suci atau orang tamek? Orang najis? Najis, Paman. Najis. Gak boleh. Gak boleh orang Kristen itu masuk ke tempatnya orang Yahudi, gak boleh, karena mereka dianggap tamek, najis. Gak boleh. Kenapa najis? Karena mereka makan makanan persembahan kepada dewa-dewa, persembahan kepada roh-roh, yaitu babi. Babi ini adalah makanan yang selalu jadi tumbal untuk sesajen. Tidak boleh. Dan kedua, Kristen ini orang kulup, berkulup. Tidak bisa, mereka nggak pernah mandi junub. Sedangkan kalau orang masuk ke sinagoge bait suci, mereka harus junub dulu. Mereka harus mandi tahir. Gak boleh tidak. Gitu teman-teman. Sedangkan 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam diri Yesus, wajib hukumnya hidup selayaknya Yesus hidup. Nah, Yesus itu hidup. Kalau kita lihat Yesus, apakah dia hidup sama seperti Islam atau Yesus hidup sama seperti Kristen? Mirip Islam. Yesus itu Muslim, dia bukan Kristen. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan kami pengikut Yesus, betul, Kristen tidak salah. Karena Yesus yang dimaksud itu adalah yang datang di Pulau Patmos. Yesus yang dimaksud itu adalah yang keluar dari kubur.
Yesus yang dimaksud itu adalah yang dalam rupa lain. Yesus yang dimaksud itu adalah yang ditemui Maria di dalam kubur. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang datang makan ikan goreng. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang kemudian dibunuh di atas tiang salib. Sedangkan Yesus yang anak Maria itu bukanlah yang mereka sembah. Demikian.